hari ini itu kita nggak bisa hidup dengan bapak saya dan mbah saya. Betul. Iya toh? Karena sekarang itu ngomong silsilah itu harus di DNA loh nih. Balik lagi. Iya kan ya. Iya, DNA betul. kan Betul. harus DNA kan ya. Ya Allah, bagaimana Titik Kamal syutingnya kemarin, lancar? Oh alhamdulillah. Air mata di ujung sajadah. Air mata di ujung sajadah. Apik loh ibu film nih. Iya. Iya. Titik Kamal itu kalau di foto, tapi ketemu langsung kan kayak kajol. Iya. Jadi Titik Kamal apa kajol ini? Kalau di foto kayak Titik Kamal, Oke. tapi kalau ketemu itu kayak kajol. Oke siap, mirip namanya. Ya Allah Ning Uci. Ning Uswa. Ya Allah, sehat Ning. Sehat. Alhamdulillah, meskipun di malam yang aduhai, tapi tetap Malam penuh bintang. betul sekali. Ning Uci ini apa ya, dibilang saudara, oke ya, kita saudara kan Ning? Saudara. Saudara. Lahir di tanah yang sama. Di tanah yang sama. Tidak hanya tanah Indonesia, tapi di tanah. Lahir di desa di tengah-tengah kota. Desa di tengah-tengah Di tengah-tengah kota. kota. Kota yang kecil Kota kecil. dibandingkan New York sama New Zealand. Tapi ada banyak memori tentang Ning Uci itu yang terekam Masa? di dalam otak saya Ning. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, profilnya Ning Uci itu dulu waktu kecil itu yang paling bersuara, yang paling suka istilahnya pergerakan lah perempuan. Dan itu tidak saya temukan di tempat kita, di desa kita. Kita lahir di desa yang sama karena kita masih saudara gini. Iya. Nggak ngerti sejarah saudara dari mana gitu, karena nggak bawa silsilah kan. Gak bawa Nggak boleh bahas nasab. Nggak boleh bahas nasab. Nggak Ya, boleh. nggak boleh. Nanti dites DNA kalau kita bahas nasab. Gitu Neng, ya Allah itu luar biasa Neng. Kenapa sih kok panjenengan itu sebegitu getolnya dalam apa ya, kalau dilihat ya di kampung kita itu seperti yang jenengan katakan, kampung kecil di tengah-tengah Kota kecil juga dibandingkan dengan New York, New Zealand, Tokyo. tapi metropolitan ya. Metropolitan. Itu kok sampai ada bibit-bibit pergerakan. Apakah itu hadir dari kedua orang tuanya Ning Uci? Karena saya belum sempat apa ya paham atau tahu tentang keluarga besar Ning Uci. Saya tahu ya Ning Uci ini belum kenal. Ibunya Ning Uci mungkin saya masih nggih. Jadi secara dasar itu memang saya tuh senang berorganisasi nih. Oke. Senang berorganisasi, senang diskusi, senang debat juga. Public speakingnya luar biasa Ning Uci. Iya enggak juga, mungkin itu ngomelnya, latihannya rutin. Kan akhirnya kan kalau orang sekarang ngomongnya public speaking. Jadi memang saya senang organisasi, saya senang meng-create sebuah acara. Senang banget misalnya melihat kalau kata anak sekarang itu ansos ya. Di tempat kita ini apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi dulu itu ada di Nderesmo itu namanya Jam'iyah Cilik Nderesmo. Jam'iyah Cilik Nderesmo. Pada saat itu saya berpikir begini, anak-anak kecil ini kan mesti dia itu kan kalau misalnya sekolah berteman dengan anak-anak sekolahnya mulai dari SMP, SMA, mungkin kuliahnya. Di sisi yang lain Nderesmo itu unik bagi saya. Ada nilai-nilai yang sebenarnya itu menjadi doktrin kita ya. Tidak berbicara tentang halal dan haram. Tapi itu sebuah nilai kampung lah yang sebenarnya itu harus dijaga. Betul. Lah pada saat itu saya membuat Jam'iyah Cilik itu bareng sama teman-teman. Jadi di situ itu kita selain membaca sholawat bareng-bareng, nanti itu juga ada MC-nya, latihan MC. Lah di sana itu kita mulai mengenalkan sebenarnya apa sih nilai Nderesmo yang harus dipertahankan itu. Salah satunya itu di Nderesmo itu kita ini hampir ya, kalau dulu ya, sekarang mungkin sudah berbeda. Kalau perempuan itu kan tidak boleh pakai celana. Betul banget. Iya, itu bukan terkait dengan halal haram. Betul. Bukan terkait dengan halal haram, tapi itu memang nilai yang harus kita jaga di situ. Jadi ada hal-hal seperti itu. Terus yang kedua bagaimana kita
bersosialisasi dengan lawan jenis. Iya. Berteman itu boleh, terus berinteraksi itu boleh, tapi ada batasan-batasan yang itu memang di tempat kita dulu ya Neng Uswa ya. Kalau Neng Uswa ingat itu kan hampir nggak ada di teras-teras rumah itu kita cangkruan yang nggak ada. Iya kan ya, yang laki-laki sama perempuan. Meskipun itu ya nggak ngapa-ngapain, tapi kan nggak ada. Jadi sebenarnya ada nilai-nilai itu, terus yang ingin kita share ke adik-adik itu, ke anak-anak kecil itu. Itu berjalan itu hampir puluhan tahun. Awalnya itu bareng-bareng, cewek-cewek banyak, sama saudara-saudara, itu tiap hari Minggu. Jadi kita gantian, anak-anak itu dilatih untuk baca tiba dengan ciri khasnya lagunya, iya toh, itu salah satu nilainya itu. Terus yang kedua itu juga dilatih MC, jadi keberaniannya dia, kepercayaan dirinya itu dilatih. Terus berjalan, semuanya kan menikah. Ini menikah. Percaya nggak? Kadernya nggak ada. Itu tinggal aku tok yang belum menikah. Di antara yang lainnya itu cuma aku tok yang belum menikah pada saat itu. Kenapa Neng? Rahasia umum atau gimana ini? Boleh di-share? Tendernya belum ada yang berhasil. Ya enggak lah, Neng belum ketemu jodohnya. Siap. Iya, karena pada saat itu kan memang karena bagi saya itu kan pernikahan itu tidak hanya sekedar seremonial kita ibaratnya itu purna menjadi gadis kan. Betul. Pokoknya kita menikah di usia sekian, saya harus dapat pasangan. Tapi bagi saya menikah itu harus pilihan sadar. Iya, betul. Saya menikah gitu kan. Saya menikah dengan siapa, dengan segala macam resiko pernikahan yang itu kita sebenarnya itu sudah sama-sama tahu ya. Iya. Ya mungkin itu alasan belum ketemu jodoh mungkin ya. Tapi itu Neng, keyakinan saya itu menikah itu harus pilihan sadar. Iya, entah itu metodenya dijodohkan, penunjukan langsung, atau kita itu milih sendiri. Lah itu pokoknya itu harus pilihan sadar. Kalau kita sudah memang sadar itu kita menikah, kita pasti siap menghadapi dinamika yang ada itu. Iya. Jadi anak-anak itu, saya itu masih ingat betul. Akhirnya kan saya itu yang jamiah cilik itu kan, saya jalani tiap hari Minggu, digilir. Kalau nggak kesini. Kalau misalnya nggak ada yang ketempatan, saya kan nggak bisa masak Neng. Jadi itu biasanya itu masak bihun. Saya itu minta tolong sama adik saya, sama saudara saya untuk masakin gitu kan. Sampai sempat itu paman saya itu bilang gini, kakek acara yuk kakek akalnya. Karena saya tidak bisa masak. Iya, saya kan tidak bisa masak. Akhirnya kan saya kan minta tolong untuk masakin. Yang bihun goreng, nasi goreng gitu-gitu kan dibagi ke anak-anak. Karena anak-anak itu senang. Itu dibuat sebagai ajang silaturahminya mereka ya. Sama percaya nggak nih? Jadi di Dinter semua itu jamiah cilik itu kan ada perempuan ada laki-laki. Itu memang dipisah. Jadi yang laki-laki itu diurusin sama yang namanya Orisa. Dinter semua itu ada organisasi remaja Islam Sidosermo namanya itu Orisa. Yang perempuan itu jumlahnya sekitar 125. Yang laki-laki itu sekitar juga segitu, 100 ke atas. Jadi anak kecil di kita itu sekitar 250-an. Yang tiap hari Minggu itu mereka itu selalu dibaan bareng itu. Tapi di tempat yang berbeda ya, karena itu dipisah. Setiap kali misalnya saya pulang, naik motor jalan, itu disapa sama anak-anak. Uci, jamiahnya di mana? Uci. Itu seneng gitu kan. Kalau misalnya hujan, itu saya masih ingat. Kalau hujan itu saya jemputin anak-anak itu pakai payung. Kalau pulang saya anterin pakai payung. Itu seneng gitu loh. Mungkin pada saat itu kita nggak berbicara terkait dengan aktualisasi diri apa enggak. Jadi kayak ngalir gitu aja ya Ning ya. Ngalir karena seneng. Karena mau jiwa-jiwa pendidik gitu loh. Mungkin bagi orang ngapain sih ngelakuin itu? Maksudnya gak dapat duit juga, gak dapat baju juga, gak dapat ekspos juga. Gitu, iya. Zaman dulu gak ada. Ekspos, iya, gak bisa pansos zaman dulu nih ya kalau duit. Sekarang. Itu memang seneng. Iya. Akhirnya waktu itu sekarang regenerasi. Sekarang dilanjutin sama adik-adik itu. Tiap minggu Neng itu masih berjalan. Yang jamiah cilik itu. Mungkin
gerakan awal di kampung itu awalnya. Sehingga dari situ itu seneng memang berorganisasi itu seneng, terus membuat acara itu seneng, membuat program itu seneng. Yang kadang kita rasa itu manfaatnya itu dirasakan sama orang banyak. Dan itu sampai banget sekarang. Amin, mudah-mudahan. Saya dulu itu saya pernah punya tulisan ya tentang Ning Uci, tapi belum saya publish, saya draft. Alah Neng, ya janganlah. Itu judulnya adalah Kartini di Desaku. Ya enggak lah. Jadi Ning Uci itu kayak Kartini gitu loh. Enggak juga Neng. Mungkin apa namanya banyak kok hal-hal besar yang dilakukan oleh yang lainnya ya. Mungkin karena Neng Uswa tahunya saya saja. Mungkin, tapi saya bersyukur itu Neng. Karena doanya. Ya itu salah satu perempuan yang menjadi inspirasi saya untuk meneruskan perjuangan estafet tentang keperempuanan itu juga Ning Uci gitu loh. Bahkan kita sempat lost contact gitu loh ke saya dengan kesibukan saya sendiri, panjenengan dengan kesibukan panjenengan sendiri, dan kita itu kayaknya dipertemukan di sosmed gitu. Kemudian panjenengan notice kula, terus panjenengan rawuh di sini dan kita ngobrol banyak, dan kemudian kita nyambung lagi sampai kita sama-sama gabung di satu komunitas, organisasi di circle yang sama. Iya betul, dan itu sangat senang sekali. Dan Ning Uci ini linknya banyak loh ya, banyak banget. Siapa sih yang nggak kenal Ning Uci? Oh yang enggak lah, yang banyak lah. Kita kan hanya warga di kota kecil, gitu. Enggak lah Ning, karena kan memang dasarnya kan organisasi itu kan jejaring ya. Jadi dari jejaring itu mungkin kita akhirnya bisa silaturahmi dengan banyak orang. Dari banyak orang itu kan kita bisa sharing, referensinya jadi lebih banyak. Sehingga itu yang menjadi referensi kita untuk apa sih yang bisa kita lakukan hari ini, betul. Kan gitu. Sebenarnya senang aja ngelakuin itu senang. Senang karena memang jiwa-jiwa penggerak. Senang organisasi. Kalau jiwa penggerak itu kita juga nggak sadar ya kita penggerak apa bukan. Jadi pada saat itu. Tapi ketahuan nggak sih? Kayak saya melihat panjenengan dulu juga seperti itu, penggerak sampai sekarang pun tidak berubah. Ning Uci yang dulu dengan Ning Uci yang sekarang itu majelisnya majelis ilmu, organisasinya itu insya Allah bermanfaat lah. Iya karena kita ini kan berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk istiqomah. Jadi misalnya senang organisasi, hubungannya sosial keagamaan, ya kita memang di sini terus kan gitu. Dalam tahapan ini akhirnya kan berkembang jadi ini berkembang jadi ini. Tapi aslinya ya memang kita ingin fokus pada pemberdayaan ini gitu. Lah itu disebut penggerak atau enggak, kita juga enggak ngerti dan enggak sadar hal-hal seperti itu nih. Apa sih tujuannya Ning Uci yang paling besar terhadap Ning Uci sendiri dan juga perempuan-perempuan di sekitarnya Ning Uci itu? Kita tahu bahwa sekarang itu isu-isu tentang perempuan itu seksi ya. Strategi seksi, betul. Menarik. Iya. Jadi saya itu barusan nonton filmnya Sarukan nih, yang judulnya itu Jawan. Oke. Di situ itu ada part itu scene ya, yang Sarukan itu sedang menolong orang-orang petani pada saat itu ya, petani-petani yang dirampas haknya sehingga dia itu mengalami kesusahan yang teramat sangat. Sarukan dengan caranya itu menolong orang itu, dan orang ini juga nggak ngerti kalau yang nolong itu Sarukan. Itu ceritanya. Jadi kadang saya merasa bahwasanya kayak kisahnya Umar bin Khattab ini terinspirasi. Iya, jadi apa namanya, pada saat itu tuh ada sebuah data itu di situ itu ada masyarakat miskin terkait dengan kredit traktor kalau nggak salah, traktor ya yang dibuat untuk itu. Kredit traktor, terus banyak orang yang kreditnya macet karena bunganya sangat tinggi. Di sisi lain itu di bank yang sama itu dia melunaskan lah salah satu konglomerat yang punya hutang berkali-kali lipat itu dia lepas, tapi ini traktornya itu diambil sampai ada yang meninggal, ada yang bunuh diri, ada yang apa gitu kan. Akhirnya ditolonglah sama Sarukan ini, sehingga ini semuanya itu terbebas dari itu semua, hutang-hutangnya itu bebas semuanya. Orang ini nggak kenal sama Sarukan. Saya tuh cuma mikir begini, sebenarnya kita itu ada satu kelebihan, ada satu kemampuan, ada satu potensi yang ada dalam diri kita
itu sebenarnya itu Gusti Allah itu sedang menitipkan sama kita. Iya. Tujuannya adalah kita itu harus berbagi itu Iya. untuk menyayangi makhluknya yang lain. Iya. Itu 40 tahun itu Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu Kanjeng Nabi itu sudah menjadi pribadi yang sempurna. Iya. Semuanya sepakat kalau Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang sempurna, Insan kamil. punya akhlakul karimah, al-amin dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi sudah menjadi baik untuk dirinya dan baik untuk sekelilingnya. Tapi kan enggak, Neng. Iya. Tapi Kanjeng Nabi itu dijadikan Rasul itu untuk berjuang, menata akhlak. Kan gitu, menata akhlak, membangun ibaratnya revolusi mental di di masyarakat Arab pada saat itu. Berjuang, fight, kan gitu, berdakwah. Yai Hasyim. Yai Hasyim itu alim. Terus Mbah Wahab, Mbah Yai Wahab. Itu alim. Ya nun sewu, juga kaya. Gitu kan, santrinya banyak. Ibaratnya secara ekonomi itu nggak ada masalah. Iya. Tapi kan nggak cukup hanya mengajar santrinya saja. Iya. Tapi masih ada ruang untuk Mbah Wahab, Mbah Hasyim. Ini berjuang untuk Indonesia. Iya, Untuk betul. memperjuangkan masyarakat, Bangsa. untuk bangsa. Pak Karno. Pak Karno itu kan sudah pintar. Dia juga secara akademis juga paling pintar lah di antara yang lainnya. Tapi kan enggak, tapi kan berjuang. Iya. Nah, itu yang semangat itu yang yang selalu saya tancapkan dalam diri saya, bahwasanya berbuat baik saja, menjadi baik saja untuk diri kita sendiri itu enggak cukup. Kita tuh harus mendatangkan kebaikan kepada orang lain, membangun manfaat untuk orang lain. Karena sejatinya Gusti Allah itu nitip kemampuan kita. Iya, Waktu, tenaga, kemampuan, potensi diri itu dititipkan sama Allah itu kepada kita. Gunanya kita itu harus menyayangi makhluknya yang lain. Iya. Selama tidak ada perjuangan, maka dia sebagai hamba tidak diperhitungkan oleh Allah. Mungkin begitu kalau dirangkumkan yang Iya, dimaksud perjuangan itu bukan tidak diperhitungkan ya, karena orang itu kan mempunyai kemampuan berjuang itu kan masing-masing. Ada kalanya itu perjuangan itu kan dalam skala besar, dalam pertempuran, dalam peperangan. Ada kalanya dia itu perjuangan itu ya skupnya mungkin keluarga, Iya. mungkin lingkungan kecilnya. Tapi kita memang tidak boleh hanya sekedar diam dan cukup menjadi baik saja. Kalau saya nyontohin itu anak-anak mahasiswa, dia lulus cum laude, dapat beasiswa, ngelanjutin S2 lagi, terus dia bekerja, terus dia itu merasa harus berbuat baik itu cuman transfer di banyak link-link, bukan, maksudnya link-link zakat donasi itu sudah mereka cukup. Saya rasa sih sebenarnya dengan kemampuan dia yang seperti itu, dia bisa kok berbuat yang lebih banyak lagi. Daripada hanya sekedar. Ya, hanya sekedar itu. Gitu Neng Uca. Ya Allah, Neng Uci. Gemes banget pokoknya Mbak Neng Uci iki. Aduh. Ya Allah. Kok gemes? Ya iyalah, siapa yang gak gemes ada Neng Uci orang yang seperti ini. Iya Neng, jadi film Sarukan itu sangat menginspirasi sekali ya. Menginspirasi sekali, ibaratnya itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu sudah benar kok. Pilihan-pilihan kita dalam mengambil langkah, terus keberpihakan itu benar ternyata gitu. Kalau dalam konteksnya Kanjeng Nabi kan ada khairun nas anfa'uhum linnas itu. Gitu. Ini ngomongin perempuan itu seharusnya ya. Rumusnya, aturannya. Semua perempuan itu kan perempuan mendukung perempuan. Ada nggak sih di perjuangannya Ning Uci atau apapun yang sedang diperjuangkan oleh Ning Uci struggle di bidang apa, fight di bidang apa, kemudian ada yang tidak support, ada yang menjegal. Bahkan itu juga dari sisi perempuan sendiri Ning. Gimana sih Ning Uci melihat hal seperti itu Ning? Woman support woman. Itu memang sebuah gerakan yang kita saling dukung ya, saling dukung dalam rangka untuk mengimplementasikan terkait dengan gender, ya dengan gender. Kalau saya melihat bahwasannya dengan apa yang saya lakukan saat ini itu bagian dari bentuknya woman support woman yang sedang saya lakukan saat ini
saya ini menjadi ketua koperasi nih, Oke. ketua koperasi perempuan ya. Ketua koperasi Isinya namanya perempuan-perempuan. awalnya. Jadi ketua koperasi Awalnya. ketua koperasi Sumber Mulia Barokah. Heeh. Jadi koperasi ini itu menaungi ibu-ibu pengajian awalnya yang bergerak di bidang jahit sama Konveksi. makanan, konveksi. Oke. Alhamdulillah itu jalan. Saya sih menyadari betul bahwasanya tidak semua perempuan itu kan menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Tapi menjadi perempuan yang tangguh, yang mandiri, itu sebenarnya bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan sakinah mawaddah warohmahnya sebuah keluarga. Oke. Karena dengan Sepakat ketangguhan perempuan, kemandirian perempuan, itu sebenarnya bisa menyelesaikan sebagian dari persoalan rumah tangganya. Betul. Gitu ya. Iya. Contoh sepakat kecil ini. saja, contoh kecil. Tidak semua problematika itu berawal dari ekonomi. Tapi kalau ekonomi keluarga ini tidak kita pikirkan dengan baik, Betul. itu ya bisa menjadi salah satu problem. Misalnya ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang harus dikeluarkan. Misalnya di tengah-tengah jalan sepatu anak ini rusak, di tengah-tengah jalan misalnya ada apa. Itu kalau si istri ini punya penghasilan sendiri, itu yang gunanya untuk membantu ya, sekali lagi membantu, karena tidak semua perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga, enggak. Tapi keemanan, membantu suaminya kalau ada keperluan-keperluan rumah tangga, itu selesai. Misalnya waktu itu anaknya nangis karena sepatunya rusak. Si istri merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab suami untuk nafkahin dia. Iya. Bagian dari itu kan. Si suami merasa sebenarnya secara tanggung jawab aku pingin, tapi aku nggak bisa, nggak mampu. Itu Ada kan awal faktor lain pertengkaran. Yang si cewek minta, ya sembuh kalian lah, bukan utang, bukan apa gitu kan. Si laki-laki, si suami merasa istrinya kok tidak pengertian, tidak bisa memahami situasinya dan lain sebagainya. Ini kan bisa bertengkar. Padahal simple. Udah beliin, siapa yang punya duit ya udah beliin. Gitu kan. Kalau misalnya perempuan ini tangguh, perempuan ini mandiri, punya penghasilan sendiri untuk membantu itu selesai. Lah yang saya lakukan di koperasi ini begitu. Jadi ibu-ibu itu jahit. Awalnya dia itu hanya menambah penghasilan saja. Tapi karena keuletannya mereka, terus akhirnya koperasi ini berkembang, itu bisa dijadikan sebagai sumber utama penghasilan mereka. Itu adalah bagian dari woman support woman. Kita membangun kesadaran bahwasanya peran perempuan itu kalau misalnya pingin sejalan, ibaratnya relasi saling dalam rumah tangga, kesalingan dalam rumah tangga, itu ya memang harus dibangun dengan kesadaran itu. Menjadi perempuan yang tangguh dalam segala situasi, suka, duka, itu pasti bisa berdiri untuk anak-anaknya kan gitu. Itu bagian dari woman support woman yang saya lakukan hari ini. Adakah perempuan yang tidak support? Jadi ketika kita bicara tentang relasi gender, sebenarnya untuk woman support woman adakah yang support dan tidak support? Ini nggak harus perempuan yang dijadikan kok perempuan nggak support perempuan, tapi kan kita sudah berkembang nih. Bagaimana memandang laki-laki dan perempuan ini kan menjadi sama. Jadi tidak hanya mengapa perempuan tidak support perempuan, laki-laki kadang juga tidak support perempuan. Ada, tapi itu tidak terkait dengan isu feminis ya, misal feminis keperempuanan, tapi memang kembalinya kepada manusia. Kadang dia menginginkan sesuatu yang kita lihat itu mudah. Jadi nih, misalnya nih Uswa mau buat kegiatan, berhasil, sukses. Orang melihat itu kan gampang. Semua orang bisa ngelakuin itu karena berhasil. Padahal di situ itu ada kemampuan, ada kreativitas, ada konsep yang matang, ada ketelatenan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau saya melihat itu bukan woman tidak support woman ya, tapi lebih kepada manusianya sendiri itu. Irisan dia sebagai seorang manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, itu karena menganggap semua orang itu mungkin bisa melakukan hal yang sama. Kenapa dia tidak bisa melakukan? Mungkin akhirnya dia bilangnya, itu privilege itu, ini. Padahal di sini kan ada sendiri nggak punya privilege. Padahal ini kan ada kreativitas, ada ketelatenan, ada kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh ini. Yang meskipun orang dengan privilege setinggi apapun,
Tetapi kalau tidak memiliki kemampuan seperti yang disebutkan Ning Uci itu nggak bakalan jadi. Nggak bakalan sukses. Privilege itu kan jalan pembuka saja. Iya betul. Privilege itu jalan pembuka, tapi untuk kesuksesan dan ketahanan manfaat atau ketahanan kesuksesan itu yang menentukan bukan itu, tapi skill. Oke, betul itu. Skill itu kan nggak semua punya. Ning Uci merasa ada privilege nggak? Ada pastinya. Apa itu? Kesempatan. Privilege itu bagi saya itu kesempatan, kepercayaan, itu privilege. Dari kesempatan itu kita bisa mulai mengeksplor kemampuan kita ya. Kalau nggak ada kesempatan, bagaimana kita bisa? Tapi kan orang memandangnya Ning Uci itu bisa masuk kemanapun, link manapun oke dimasuki karena privilege. Ning Uci itu emas. Wah ini bahas emas iki. Kita coba celok emas iki. Itu panjang ceritanya kalau emas. Ning Uci emas. Terus Ning Uci punya privilege. Ini nasabnya HP gini. Lah. Ning Uci merasa nggak ada di privilege yang saya sebutkan tadi? Privilege itu kan kesempatan. Disyukuri atau? Disyukurin. Karena nggak semua orang dapat kesempatan seperti saya. Oke. Kalau orang itu privilege itu kan jalan pembuka. Kadang orang buka jalan aja nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita kan sudah dibuka nih jalannya. Tinggal kita membuktikan dan mulai merangkai apa kemampuan yang kita punya ya. Jadi kalau misalnya enggak lah, ini karena kemampuanku sendiri lah. Enggak lah. Itu pasti ada privilege, kita ada privilege, campur tangan kadang orang ada yang lain. Enggak ngakuin kayak gitu. Enggak, saya ngakuin. Ha anada, bukan hada abi gitu. Oh, waduh, enggak apa-apa bilang hada abi itu enggak apa-apa. Kalau memang kita itu bisa membuktikan itu kan wujud dari rasa syukur kita. Iya, dilahirkan oleh orang-orang yang baik. Ya kan gitu. Tinggal kita membuktikan. Buat apa juga sih kita misalnya tidak mau ngakuin misalnya enggak ini karena aku nggak mau dibayang-bayangin sama orang tuaku dan lain sebagainya. Dibayangin itu enggak apa-apa kalau misalnya kita bisa membuktikan itu dan mempertanggungjawabkan itu. Jadi privilege itu hanya pembuka saja. Selanjutnya itu skill yang berbicara. Misalnya aku bilang, nih aku ini loh, aku ini loh. Mungkin orang pertama itu respect. Tapi ketika kita ketika sudah mulai berinteraksi, akhirnya kan ketahuan. Tidak terbukti seberapa besar skillnya kan gitu. Omdo. Atau kalau orang itu pilihannya hanya interaksinya nggak lama ya, pokoknya ketemu langsung ini nggak apa-apa dia sombong-sombongan kan nggak ketemu lagi. Tapi kita kan nggak gitu. Kita kan menjalin hubungan, berjejaring, itu kan saling memberi manfaat, itu kan silaturahminya kan dalam jangka panjang. Dan itu terus menerus. Iya, dan itu skillnya kan akhirnya kan kelihatan, jujur gitu kan. Gak apa-apa privilege itu. Dan itu sah-sah saja. Saya sepakat sama jenengan nih. Kadang orang itu memandang mentang-mentang punya privilege gitu kan. Orang yang bilang begitu biasanya nggak punya privilege juga. Saya itu pernah diskusi sama anak ya dulu banget ketika sama-sama muda. Itu saya ingat sampai sekarang. Dia tuh ngoyoh banget ngejar sebuah jabatan dalam sebuah organisasi, eksistensi, aktualisasi diri. Itu ngoyoh banget. Tapi dalam tataran yang baik ya, bukan yang jelek-jelek. Terus saya bilang gini, kamu kok nggak bisa santai ya gitu loh. Kamu kok nggak bisa santai ya. Terus dia bilang gini sama saya, Ning saya itu sangat beda loh sama sampean. Sampean itu tanpa melakukan apapun, orang itu sudah tahu sampean. Gitu. Kalau saya harus membuktikan itu. Harus membuktikan ini, membuktikan itu, membuktikan ini, membuktikan itu. Ngoyo lah istilahnya. Saya sempat mikir, benar juga yang dikatakan. Tapi nggak juga kan gitu. Orang mungkin melihat kita sebagai ya dapat privilege itu ya. Sekali lihat toh Ning. Kalau misalnya selanjutnya kita nggak bisa membuktiin itu ya hilang kita. Hari ini itu kita nggak bisa hidup dengan bapak saya dan mbah saya. Betul. Iya toh. Karena sekarang itu ngomong silsilah itu harus di DNA loh nih. Balik lagi. Iya kan ya. DNA kan harus DNA kan ya. Jadi enggak lah, ini persaingannya sudah terbuka gitu kan. Ada orang yang enggak siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Ada orang yang siapa-siapa akhirnya menjadi nothing. Ya karena mereka enggak punya skill. Padahal privilege itu tidak hanya dengan nasab. Iya, kita bisa menciptakan privilege itu sendiri. Betul, membentuk nasab sendiri. Membentuk nasab sendiri, membentuk privilege itu sendiri. Karena kan privilege kan enggak mesti melulu tentang nasab ya. Jadi ada banyak hal lah. Banyak irisan di privilege itu. Lu punya duit, lu punya kuasa, wes. Lu punya duit, lu punya itu kuasa. Privilege juga lu Ning. Iya, privilege juga.
Tapi nggak punya duit bisa punya kuasa itu ada. Malah luar biasa lagi. Jadi ini kalau dalam wayang itu jadi dalang ya. Jadi dalang. Aktornya bukan kita gitu. Aktornya bukan kita.